Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab alwi itulah kira-kira yang jatuh. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Hafizuddin Muhajir sebetulnya tuh. Basul Masail di Lombok itu, dan sebelum Basul Masail itu sudah gembreng di antara kiai-kiai ini bahwa kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab gitu. Kalau tidak itu, sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang. Masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini rasan-rasannya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Gofur itu begitu khawatir, sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu supaya tidak ada artikulasi yang menentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Saudaraku, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kami menemukan sebuah video yang sangat luar biasa dan sangat dinanti-nantikan oleh orang banyak, ya, oleh masyarakat, tentang bagaimana sikap PBNU terhadap masalah Ba'alawi ini, yang memang lewat kajian Kiai Imad selama ini dan kawan-kawan, dan yang mendukung Kiai Imad adalah memang nasab yang maktu, nasab yang batil, ya, nasabnya tidak terbukti tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat beberapa kajian Kiai Haji Imad bin Usma Al-Bantani, lewat kajian ilmu filologi, dan juga lewat tes DNA pun tidak terkonfirmasi. Bahkan dari beberapa yang sudah tes DNA, termasuk dari Indonesia yang terbaru yang terpublikasikan, yaitu kemarin Habib Agus Al-Habsyi, ya, hasil tes DNA-nya adalah GM201. Lalu di video kali ini, saudaraku sekalian, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bagaimana PBNU, statement PBNU, komentar PBNU mengenai Ba'alawi ini. Mari kita simak dan dengarkan, mari kita dengarkan sampai habis agar kita tidak salah paham. Oke, saudaraku sekalian. Di dalam pengalaman Basul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial misalnya itu adalah Basul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu, karena diagendakan dalam Basul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah putusan MK itu kurang lebih, ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab alwi itulah kira-kira yang jatuh. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Hafizuddin Muhajir sebetulnya tuh, adamul wujdan la yadullu atau la yakun dalilan ala adabil wujud gitu. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah, ya. Tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Nah, ini dibawa ke Basul Masail di Lombok itu
Dan sebelum Basul Masail itu sudah gemergeng di antara kiai-kiai ini bahwa wah ini keputusan MK ini tidak sesuai dengan fikih. Udah begitu, tidak sesuai dengan fikih Islam ini. Kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab. Kalau tidak ada intisab, ya tidak ada kewajiban nafkah. Ramai begitu, sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang keputusan MK. Nah ini Masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini, rasa-rasanya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Gofur itu begitu khawatir, sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu supaya tidak ada artikulasi yang menentang, yang kemudian bisa ditafsirkan menentang apalagi melawan pemerintah, karena khawatirnya begitu. Ini mau jadi semangatnya itu men-challenge keputusan MK, bahwa keputusan MK ini tidak Islami. Nah, kira-kira begitulah kira-kira. Dan itu Kiai Maimun itu bicara panjang lebar mengingatkan kiai-kiai untuk berhati-hati di dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai memicu sesuatu yang tidak perlu. Nah pada waktu itu keputusannya tidak decisif ya, jadi ngambang memang. Lalu saya bicara dengan teman-teman di LBM waktu itu, saya bilang ini masalahnya itu sebetulnya bukan apa-apa, itu gara-gara kalian salah bikin rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu keliru karena dirumuskan di situ. Pertanyaan itu apakah keputusan MK itu sudah sesuai dengan fikih Islam? Pertanyaannya begitu. Itu rumusan yang salah. Nah terus rumusannya itu harusnya pertanyaannya itu, bolehkah pemerintah mewajibkan ayah biologis menafkahi anak zinanya? Kan itu pertanyaannya itu harusnya. Boleh tidak pemerintah mewajibkan? Nah kemudian kalau pemerintah mewajibkan, apakah wajib menaatinya? Kan gitu pertanyaan yang tepat itu. Lah kalau pertanyaan begitu gampang, jawabnya jelas. Ya. Nah, kalau bahwa pemerintah itu boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, mewajibkan ya walaupun dinyatakan kayak di teorinya Al-Mawardi itu walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu yang mubah itu tidak usah nyari dalil, sudah ya kayak kewajiban berjalan di pinggir kiri itu kan nggak dicari dalilnya, nggak bakalan ada gitu. Tapi boleh pemerintah ini, walaupun ya sebetulnya ya mubah asal hukumnya gitu. Kalau pemerintah sudah mewajibkan jadi wajib, mewajibkan orang pakai helm naik motor itu kan sama. Ya Allah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Bisa kita pahami secara tersirat apa maksud statement Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua PBNU. Ya, ini bagaimana saudaraku sekalian menafsiri atau mengartikan maksud pernyataan beliau ini? Ya silahkan, monggo diartikan sendiri. Tapi menurut hemat saya secara gamblang sudah, walaupun secara tersirat maksudnya jelas apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU ini. Oke, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup di video kali ini. Saya kira cukup. Untuk apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang, Tebu Ireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu.
Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama.